Kapan jadwal resmi pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 ini? Apakah sudah ada untuk surat edarannya secara resmi dari pihak Kementerian Sosial? Nah, akan kita bahas tuntas dalam kesempatan video kali ini. So, pastikan simak video ini sampai habis. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan membahas terkait bantuan dari pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang update terkait bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Nah, oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas untuk kapan jadwal resminya pencairan PKH tahap 1 di tahun 2023 ini. Nah, sebenarnya apakah sudah ada nih surat edaran yang secara resmi diluncurkan oleh Kementerian Sosial terkait untuk jadwal resmi pencairannya? Nah, akan kita ulas ya dalam kesempatan video kali ini tentunya secara detail. Jadi di sini untuk bantuan sosial PKH ya khususnya di tahap 1 ini masih dinantikan oleh banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Karena di sini tentu saja teman-teman yang membutuhkan bantuan ataupun perlindungan sosial dari pemerintah berharap ya untuk uang tunai dari PKH ini segera cair. Tetapi hingga saat ini saat saya mengupload video ini masih banyak yang belum cair juga untuk PKH-nya di tahun 2023 pada tahap 1. Nah, di sini teman-teman harus tahu ada informasi yang beredar jika untuk penyaluran PKH itu masih disalurkan ya yang di tahun 2022 kemarin sampai dengan tahun 2023 ini. Jadi mungkin ada keterlambatan penyaluran di beberapa daerah khusus. Nah, lalu di sini juga ada informasi terkait adanya verifikasi data ulang di PKH tahun 2023 ini. Sehingga apabila terjadi keterlambatan pencairan PKH di tahap 1 tahun 2023 ini, itu adalah sebuah hal yang wajar ya teman-teman karena masih ada proses verifikasi. Oke, langsung saja kita akan mengecek kalender di sini teman-teman. Nah, ada informasi yang beredar jika proses verifikasi data PKH ini sampai dengan minggu kedua di bulan Januari 2023. Tidak menutup kemungkinan nanti bisa lebih cepat ataupun nanti bisa saja lebih lama ya teman-teman. Jadi tergantung dari sistem dalam proses verifikasi tersebut. Nah, anggap saja di sini telatnya itu bisa saja di minggu ketiga ataupun paling lama minggu keempat ya anggap saja. Nah, setelah proses verifikasi itu selesai, maka tentu saja akan dilakukan proses penyaluran untuk PKH tahap 1 di tahun 2023 ini secara bertahap tentunya. Dan bisa saja tidak semua daerah serentak pada waktu tersebut. Jadi kemungkinan besar untuk pencairan PKH tahap 1 ini dicairkan pada minggu pertama bulan Februari ataupun kisaran di pertengahan Februari ya teman-teman ataupun minggu kedua. Nah, jadi di sini teman-teman sabar saja apabila proses verifikasi data di PKH ini segera selesai. Tentu saja penyaluran PKH tahap 1 tahun 2023 ini segera bisa disalurkan untuk teman-teman semua. Nah, lanjut di sini untuk pendaftaran dari PKH sendiri teman-teman bisa cek di sini ya. Untuk cara daftar DTKS karena di sini untuk PKH tersebut mengacu dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, yang pertama untuk mendaftarkannya tersebut masyarakat mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Lalu yang kedua, dilakukan musyawarah tingkat desa dan kelurahan. Lalu di sini yang ketiga, hasilnya akan ditampilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah dan perangkat desa lainnya. Yang keempat, berita acara digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Lalu yang kelima, kemudian diinput di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial SIKS. Yang keenam, data akan diproses oleh Dinas Sosial untuk verifikasi dan validasi lapor kepada Bupati atau Wali Kota. Nah, di sini barulah Bupati atau Wali Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan. Tetapi tentu saja masih ada proses khusus untuk seleksi yang ada di sini. Dan apabila teman-teman itu merasa pantas
pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut, ya kita minta tolong bantu dari pihak desa ataupun kelurahan ya teman-teman. Nah, lanjut di sini untuk surat edaran sendiri dari pencairan PKH tahap 1 tahun 2023, apakah sudah ada dalam website resminya dari Kementerian Sosial, yaitu kemensos.go.id. Di sini sayang sekali kita belum bisa menemukan terkait surat edaran pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 ini. Nah, jadi di sini masih belum ada terkait informasi secara resminya yang diluncurkan langsung oleh pihak Kementerian Sosial. Dan apabila nanti sudah ada informasi secara resminya dari pihak Kementerian Sosial ataupun surat edarannya, apabila sudah terbit dan kita sudah mendapatkan informasinya, akan kita share melalui channel ini. Jadi pastikan teman-teman selalu stay tune di channel ini. Lanjut di sini untuk kriteria penerima bansos PKH itu ada beberapa kriteria, yaitu 7 ya teman-teman. Ini dia, bisa teman-teman cek. Nah, yang pertama di sini kategori ibu hamil atau nifas, di sini dapat 3 juta rupiah. Lalu kategori yang kedua, anak usia dini 0-6 tahun 3 juta rupiah untuk nominal yang diterima. Yang ketiga, kategori pendidikan anak SD atau sederajat, dapatnya 900 ribu rupiah. Yang keempat, kategori pendidikan anak SMP atau sederajat, dapatnya 1.500.000 rupiah. Lalu yang kelima, kategori pendidikan anak SMA atau sederajat, mendapatkan 2 juta rupiah. Lanjut untuk kategori penyandang disabilitas berat, dapatnya 2.400.000 rupiah. Yang terakhir, kategori lanjut usia akan mendapatkan uang senilai 2.400.000 rupiah. Nah, ini adalah 7 kriteria penerima bansos ataupun kategori penerima bansos PKH. Dan tentu saja yang di sini mendapatkan adalah namanya yang sudah terdaftar di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Untuk cara mengecek data di DTKS, teman-teman bisa langsung saja ke websitenya cekbansos.go.id. Lalu nanti untuk tampilan websitenya ini dia, dan kita masukkan seluruh data pribadi kita di sini beserta domisilin teman-teman. Nah, jika sudah, nanti kita akan menemukan hasilnya apakah teman-teman itu sudah terdaftar sebagai penerima bansos ataupun belum. Nah, oke sobat, itu tadi informasi dari saya. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi update terkait bantuan sosial pemerintah. Saya akhiri dalam kesempatan video kali ini dan sampai jumpa dalam video selanjutnya.